Kaede bangun di gang sempit. Langsung disambut bocil asing. Dia bingung parah. Belum sempat kenalan, si bocil malah kabur. Fix, sekarang dia terlantar sendirian. Pas keluar gang, suasananya beda banget. Tiba-tiba ada manusia kadal lewat santai doang. Kaede shock berat. Ini jelas bukan Jepang. Dia lari ketakutan nyari tempat aman. Ternyata kota ini dikurung tembok raksasa. Gak ada jalan keluar. Dia beneran kejebak. Perut mulai demo minta makan. Cek HP buat nyari bantuan. Sinyal mati total. Mampus. Iseng bongkar tas. Nemu buku aneh. Ternyata ada surat dari orang yang ngirim dia ke sini. Isinya resep potion. Bahannya cuma air sama rumput doang. Kedengeran mustahil banget sih. Tapi demi bertahan hidup, dia nekat. Nyolong air sumur sama nyabut rumput liar di jalanan. Di pojokan gelap, dia coba mantra create. Gak berharap banyak, palingan juga gagal total. Buset, cahaya meledak terang banget. Pas melek, botol potion beneran muncul dong. Paginya dia langsung gas ke toko obat. Perut udah keroncongan, butuh duit cepet. Dia nawarin potion buatannya. Si bapak toko awalnya ragu, tapi pas lihat barangnya langsung kaget. Ditawar 8 koin, Kaede diam doang karena gak ngerti. Harganya malah dinaikin jadi 13. Rezeki nomplok, dia jual semuanya dan dapat segepok duit. Lumayan buat nyambung nyawa hari ini. Si bapak juga ngasih tahu tempat makan murah. Kaede langsung lari ke toko roti terdekat. Baunya sedep banget. Dia langsung beli roti paling gede biar kenyang sampai besok. Lanjut check-in di penginapan gembel. Resepsionisnya ramah banget nyambut tamu asing kayak dia. Gara-gara cara nulis namanya, dia malah dikira bangsawan nyasar. Langsung dapat perlakuan spesial. Masuk kamar, langsung lahap rotinya. Saking enaknya sampai nangis. Campur aduk rasanya. Kaede bangun tidur dengan badan pegelino. Dia langsung mutusin buat keluar cari udara segar sekalian survei lokasi. Di jalan, dia lihat antrian sumur panjang banget. Ternyata itu sumur umum, gratis buat siapa aja. Otaknya langsung jalan. Kalau airnya gratis, berarti dia bisa bikin potion unlimited di sini tanpa modal. Balik ke kamar, dia bingung kenapa kemarin gagal. Ternyata buku saktinya harus nempel sama bahan biar sihirnya aktif. Misteri terpecahkan. Syaratnya cuma kontak fisik sama buku plus takaran air yang pas. Dia langsung gas lagi ke sumur. Eksperimen sukses besar. Sihirnya bekerja sempurna. Kaede langsung panen potion banyak banget malam itu juga. Gak pakai lama, hasil panen langsung dijual. Dompet yang tadinya kering kerontangan sekarang tebel sama duit. Mumpung lagi transaksi, Kaede coba korek info soal lokasi ini. Tapi si bapak malah bingung sama pertanyaannya. Si bapak nyaranin buat ke guild kalau mau info lengkap. Katanya di sana gudangnya ilmu buat orang asing. Niat mau upgrade tas, harganya nggak ngotak. Masa tas kecil gitu harganya ratusan dolar? Kaede langsung shock berat. Dagang bertelinga hewan ini langsung jelasin. Katanya ini tas sihir yang bisa muat barang segunung. Buat buktiin, dia masukin kepala Kaede. Gila, dalamnya beneran luas banget kayak dimensi lain. Bodoh amat mahal, barang OP kayak gini wajib punya. Kaede langsung hilaf, duit hasil jualan ludes seketika. Lanjut ke guild. Gedungnya gede banget, auranya intimidasi barah. Berasa masuk markas bos terakhir. Di dalam, dia ketemu Chris. Resepsionis cantik ini ramah banget, bikin groginya Kaede langsung hilang. Ternyata perpustakaan cuma buat member. Terpaksa deh, Kaede daftar jadi anggota guild biar bisa baca buku. Prosesnya cepat banget. Sekarang dia resmi jadi petualang dan dapat akses penuh ke lantai atas. Dia langsung nyari peta dunia. Jantungnya deg-degan, berharap nemu nama negara asalnya di sana. Tapi kenyataan emang pahit. Peta ini asing banget, nggak ada Jepang sama sekali di sana. Tahanannya teruntuh. Dia nangis kejer di pojokan, sadar kalau dia benar-benar sendirian di dunia antah berantah. Balik ke penginapan, mukanya sembab parah. Penjaga di sana langsung peka dan nyaranin buat mandi air hangat.
Sambil rendeman, dia mikir keras. Nangis gak bakal nyelesain masalah, dia harus kuat buat cari jalan pulang. Habis mandi, dia belanja baju baru. Walaupun ditawarin yang unyu-unyu, dia tetap pilih yang praktis aja. Ganti outfit, semangat baru. Kaede jalan mantap, siap grinding potion sebanyak-banyaknya demi bertahan hidup. Kaede lagi transaksi rutin. Dia jual potion recehan tapi otaknya udah mikir cuan gede dari high potion. Dia nanya resep rahasia ke pemilik toko. Ternyata butuh air suci sama rumput langka. Ribet banget dah. Pemilik toko ngasih info soal batu sihir buat bikin air suci. Kaede langsung gas ke toko sebelah. Pas tahu harganya 1.000 Tamil, Kaede langsung shock berat. Harganya nggak ngotak, bikin dompet nangis. Sambil ngunyah roti murah, dia hitung-hitungan. Ternyata modal satu batu setara ratusan roti. Fix, miskin mendadak kalau maksa. Gak nyerah, dia cari info rumputnya di buku. Katanya sih ada di hutan luar kota, gratisan. Dia mastiin lokasi ke Chris. Awalnya sih santai, dia pikir cuma jalan-jalan biasa. Tapi pas Chris bilang di sana sarang monster, muka Kaede langsung pucat pasi, nyalanya ciut seketika. Wakarimashita. Gak pakai mikir, dia langsung kabur terbirit-birit. Ogah banget setor nyawa cuma demi rumput. Sampai kamar, dia tepar. Capek hati, capek fisik. Tapi dia masih ngebet pengen punya rumah sendiri biar bebas. Besoknya dia bangun dengan mata panda. Meski ngantuk, tekadnya buat cari duit di sungai tetap membara. Dia balik ke guild. Karena Chris gak ada, dia nekat nanya ke kakek tua ini buat nyewa pengawal. Karena duit pas-pasan, Kaede nawar sadis. Dia nyogok pakai potion buat nambahin bayaran yang kurang. Requestnya diambil dong. Muncul dua orang rank tinggi, Seri sama Ranji. Hoki parah si Kaede. Di jalan, Seri bingung. Dia nggak percaya Kaede bisa bikin banyak potion sendirian di pinggir sungai. Sampai TKP, Kaede langsung unjuk gigi. Modal sentuh air, sihir cheatnya aktif. Seri sampai melongo ngelihatnya. Lagi bengong, ada elang raksasa nyebrer. Tapi Seri santai banget. Sekali tebas pakai petir, tuh burung gosong. Kaede bukannya takut malah kagum. Lihat tuh, matanya sampai berbinar-binar ngelihat aksi mereka yang OP banget. Misi kelar, Kaede bayar mereka pakai tumpukan potion. Win-win solution. Semua senang, stok aman. Balik ke toko, si bos lagi butuh stok banyak. Dia ngeremehin Kaede. Dikira bocil nggak bakal sanggup. Kaede langsung tumpahin semua stoknya di meja. Mampus, si bos sampai kaget lihat stok sebanyak itu. Sisa stoknya, dia jual sendiri di pinggir jalan. Laris manis, duit receh langsung ngumpul jadi bukit. Malamnya dia kipas-kipas duit. Stok aman, dompet tebel. Ngapain pusing mikir high potion kalau gini aja udah kaya? Kaede keluar kandang. Umur 17 tahun, dia udah siap mental buat nyari cuan perdana. Baru jalan bentar, dicegat Seri. Kirain mau dipalak, ternyata ketemu Besti. Seri baik banget, dia langsung tunjukin lokasi lapak VIP yang ramai pembeli. Rezeki anak soleh. Lapak dibuka, Seri langsung jadi pelanggan pertama yang ngeborong stok potionnya. Mumpung ketemu, Kaede langsung booking Seri sama Ranji buat jadi bodyguard besok. Seri girang banget. Kaede ingetin bahaya bawa duit cash. Seri malah parno sendiri sampai loncat ketakutan. Teriak dikit, dagangan langsung ludes. Gila, potionnya laris manis kayak kacang goreng. Si Lizarban sampai nagih lagi. Kaede senyum lebar nih, dompetnya makin tebel. Duit udah di tangan, dia langsung meluncur ke toko tas. Malah salfok sama sabun mahal. Penjaga tokonya kucing doang, gemes banget. Tapi Kaede tetap fokus nyari tas ajaib aja. Si kucing pamer skill. Tas kecil gitu bisa dimantrai jadi gede banget. Teknologi isekai emang beda. Deal, Kaede bungkus tas kucing itu. Jalan pulangnya jadi makin semangat, gaya banget dah. Malamnya baru kerasa, ngisi tas segede gaban pakai rumput liar itu nyiksa badan. Dia langsung tepar. Besoknya, misi dimulai. Kaede udah siap dikawal sama duo kesatria kepercayaannya. Di jalan, mereka ngobrolin bahan potion. Ternyata rumput yang dicari Kaede itu barang langka buat orang lain. Seri jelasin bedanya potion biasa sama high potion. Kaede nyimak sambil pura-pura polos. Ranji nambahin info gila. Ada potion yang bisa numbuhin tangan buntung. Kaede shock berat dengernya.
Sampai di guild, Kaede pamer stok 500 botol lebih dikeluarin dari tas ajaibnya. Ranji yang bawa tasnya sampai keberatan. Seri malah ngeledek partnernya yang lagi encok. Pas balik, jalanan macet total. Ada kerumunan warga yang lagi nungguin Dragon Hunter lewat. Kaede nekat nerobos. Dia kegencet kiri kanan sampai mukanya benyek pas masuk toko. Om penjaga toko sampai kaget ngeliat Kaede yang ngos-ngosan abis perang lawan kerumunan. Abis hari yang gila, rewardnya ya nyebur ke air panas. Surga dunia banget buat Kaede. Sambil rendeman, ibu-ibu sebelah malah nakut-nakutin soal naga. Kaede jadi mikir keras deh. いつか出会ったりするのかな Kaede lagi jalan santai malam-malam, tiba-tiba ada bayangan gede nyegat. Dia udah panik setengah mati. Kaede Ternyata cuma si bapak toko potion. Tanpa babi babu, dia langsung nyeret Kaede buat ketemu pelayan VIP. Sampai di markas, udah nunggu si Azul. Elf ganteng sih, tapi mukanya songong minta ampun. Si Azul langsung ngegas. Dia maksa minta resep rahasia potion, karena curiga efeknya terlalu dewa. Temennya langsung nengahin. Katanya si Azul ini spesies langka yang badannya nolak obat biasa. Flashback dikit, kemarin si Azul sekarat diserang burung, tapi potion Kaede nyembuhin dia instan. Azul janji nggak bakal kepo asal dapat potionnya. Kaede langsung skakmat. Gue yang bikin woi. Satu ruangan langsung melongo. Gak ada yang percaya bocil kayak dia bisa bikin barang dewa. Kaede-chan, Biar nggak dikira hoax, Kaede langsung demo masak potion pakai sihir. Cahayanya silau banget. 今一体何が起こったんだ。ポーション作りは約 Terus dia ngaku umurnya 17 tahun. Si cowok manusia sampai shock berat, dikira seumuran bocil. Azul butuh stok banyak buat lawan naga. Kaede nantangin minta bahan langka, disanggupin dong. Besoknya si Azul beneran datang bawa karung gede isi rumput. Niat banget nih orang. Mereka lanjut belanja batu sakti. Kaede kaget, harganya ternyata receh banget buat ukuran sultan. 何 Di jalan pulang, mulut si Azul mulai jahat. Dia ngatain Kaede pendek kayak anak SMP. Makin parah, dia ngeros aset Kaede yang rata. Wah, beneran ngajak gelut nih elf. Karena butuh air sebak mandi, mereka nekat mau sewa tempat pemandian umum. Nenek penjaganya malah senyum-senyum ngeres. Dikira mereka pasangan mesum mau ehem-ehem. Kaede malu banget, tapi si Azul malah pasang muka tembok nggak peduli. Pas sendirian, Kaede iseng ngecat buku cheatnya. Kok ada menu baru yang kebuka? Ternyata resep item legendaris tiba-tiba ke-unlock sendiri. Makin curang aja nih skillnya. Kaede lagi sibuk hunting batu sihir langka. Katanya sih buat eksperimen gila dia selanjutnya. Dia langsung ngeborong bahan di pasar. Penjualnya aja sampai bingung. Anak kecil belanja ginian. Masuk ke toko sepi, malah ketemu cewek misterius. Matanya merah nyala. Fix bukan orang sembarangan. Cewek itu malah curhat soal perbudakan naga. Suasananya langsung berubah jadi dark banget anjir. Keluar dari situ, dia langsung diciduk sama Azul. Si elf ini kayaknya nggak sabaran banget nyarit dia. Di penginapan, Kaede mulai aksinya. Dia mainin air kayak pengendali elemen pro. Cuma modal sentuhan doang, cahayanya silau banget men. Sihir macam apa nih yang dia pakai? Jadilah high potion level dewa. Azul sampai melongo, nggak percaya sama apa yang dia lihat. Ternyata ada naga ngamuk gara-gara telurnya dicolong. Pantesan satu kota panik ketakutan. Besoknya beneran kejadian. Sirine bunyi, semua orang lari kocar-kacir nyelamatin diri. Di tengah chaos, Kaede nemu Rati yang nangis sendirian. Kasian banget woi, kakinya luka parah banget. Gak pakai lama, dia siram lukanya pakai potion tadi. Ajaib, langsung sembuh total tanpa bekas. Sialnya, si naga raksasa muncul tepat di depan muka mereka. Gede banget gila, merinding liatnya. Kaede langsung pasang badan buat ngelindungin Rati. Nyalinya gede juga nih bocah lawan monster. Dia ingat punya item cheat di tasnya. Batu petir yang dia beli iseng tadi pagi. Modal nekat, dia lempar tuh batu ke arah naga. Bismillah, headshot. Duar, petirnya nyamber sadis banget. Naga segede gunung langsung tumbang seketika. Azul baru nongol pas semuanya udah kelar. Telat banget lu bang, kemana aja dari tadi? Lihat bangkai naga gosong gitu, Azul makin shock. Dia sadar, Kaede ini sebenarnya OP parah. Gara-gara aksi heroiknya, Kaede dipaksa ikut ke ibu kota. Siap-siap jadi sultan nih, dapat hadiah gede. Akhirnya sampai ibu kota. Temboknya gede banget. Kaede sampai melongo lihat kemegahannya. Dia lihat poster pahlawan cewek yang sangar abis. Ternyata itu bos rombongan mereka.
Azul ngejelasin kalau cewek itu emang kuat banget, levelnya udah kayak monster. Nongol deh si Risha. Cantik sih, tapi auranya bikin segan. Dia langsung ngomongin bisnis. そうね。しかも変わった。 Di perjalanan, si Darit bacot terus pamerin kakaknya yang hebat. Kaede cuma bisa senyum kepaksa. Tapi pas Darit nyebut nama Barlo, ekspresi Kaede langsung berubah total. Dia shock banget. 今、バローって言った？ Sampai di mansion, mereka disambut barisan maid. Gila, hidup enak dimulai nih. Lagi ngetes santai, Risha malah maksa Kaede beli rumah. Padahal duit pas-pasan, panik dong. ない？無理ですよ、今の。 Besok paginya pas sarapan, Risha makin semangat ngajakin cek lokasi. Nggak dikasih napas. Mereka nyamperin agen properti. Saking ngegasnya, Risha matahin gagang pintu dong. Tenaganya monster. リック。 Rick si pemilik rumah langsung ngamuk. Pintunya hancur gara-gara tamu gak sabaran. Rick jujur banget. Dia bilang rumahnya murah karena berhantu. Horor abis. Tapi Risha nggak peduli. Mereka cek lokasi. Rumahnya di tengah hutan. Bener-bener terpencil kayak tempat uji nyali. Pas di pintu dibuka, debunya meledak. Kayak udah 100-an tahun nggak disentuh manusia. Anehnya, Kaede malah naksir banget. Dia langsung minta nyicil bayarnya. Nekat banget. Rick bilang nggak ada dapur sama toilet. Fasilitas nol besar, pantes anyar murah. Risha langsung mode emak-emak nawar sadis. Rick dipojokin sampai harganya anjlok banget. ではありえないわ。3万円2万。 Deal, Kaede langsung tancap gas bersih-bersih. Semangatnya udah kayak kuli bangunan. Pas lagi nyapu, dia ngerasa ada yang ngintip. Beneran ada hantunya woi, merinding disco. いわくつきってひょっとして本当？ Pas istirahat, rotinya ada yang gigit. Ternyata pelakunya Nina, peri kecil yang lagi kelaparan. 妖精？ Nina ketakutan banget. Tapi Kaede malah kasih rotinya biar dia kenyang. Hatinya malaikat banget. Kaede ninggalin rotinya di tangga biar Nina bisa makan tenang. Pengertian banget sih. Kaede lapor ke Risha soal peri itu. Risha kaget karena peri biasanya anti sama manusia. Malamnya mereka mandi bareng. Risha ingatin, jangan terlalu polos. Entar gampang ditipu orang jahat. でも気をつけて。あんま Besok paginya, Kaede langsung nangkep basah pelakunya. Ternyata peri kecil yang iseng narik rambutnya. Bukannya marah, Kaede malah nyogok pakai kue. Si peri bernama Nina ini langsung luluh dong. Gokil, Nina pakai sihir angin buat bersihin sumur dalam sekejap. Kerjaan seharian kelar sedetik. Resmi jadi bestie. Nina mutusin buat tinggal bareng Kaede mulai hari ini. Kaede mulai bisnis jualan potion di pinggir jalan. Gila, laku keras sampai duitnya luber. Dia langsung lari ke rumah Rick buat bayar utang. Tapi Rick malah panik lihat dia bawa duit segepok sendirian. Rick ngasih peringatan keras bahwa duit segitu tuh mancing maut. Ada monster yang ngincar dia. はい。どれだけ Tiba-tiba Rick narik dia masuk. Ternyata beneran ada orang mencurigakan yang ngikutin Kaede. ちょっと中に入って Rick pergi nyari bantuan, ninggalin Kaede sendirian yang gemeteran parah di dalam rumah. Untungnya Risa datang. Cewek ini punya rencana gila. Dia bakal jadi umpan buat mancing si penjahat. Sesuai rencana, Kaede pulang sendirian. Jantungnya mau copot. Dia ngerasa ada yang ngikutin. Anjir, tiba-tiba kakinya ditarik sama preman anjing. Kaede langsung jatuh nyungsep. Si preman maksa minta duit. Kaede udah pasrah mau dipukulin. Gila, serem banget. Mampus, Risa muncul dari belakang dan ngeprek tuh preman pakai kayu gede. One hit KO. 私はこの男を連れて行くから。 Besoknya Risa nyaranin Kaede nyawa bodyguard. Pilihannya jatuh ke si Azul biar aman total. Azul langsung standby di depan rumah pagi-pagi buta. Siap ngawal Kaede jualan. Efek Azul gila banget. Dagangan Kaede ludes seketika gara-gara fans Azul pada ngerubung. Akhirnya utang lunas. Rick lega banget lihat Kaede sekarang dikawal sama hunter sekelas Azul. Tapi ada plot twist. Azul bilang dia bakal nemenin Kaede sampai duitnya cukup buat beli budak. Kaede bingung parah, ngapain beli budak? Mana bayaran harian Azul mahal banget lagi. Azul cuma senyum tipis, kayaknya dia emang betah aja jagain Kaede lebih lama. Kaede lagi kena mental nih. Dia sadar butuh bodyguard abis ngalamin kejadian ngeri pas jualan. Lihat tuh, dia dipalak preman. Pisau udah nempel di leher, Kaede gemeteran parah. Nyawanya di ujung tanduk. Untung aja ada Nina yang nyelamatin di detik terakhir. Kalau telat dikit, udah lewat tuh si Kaede. Masih shock, dia langsung lari ke tempat Risha buat minta perlindungan. Aman deh sementara. Risha ngasih solusi gokil, disuruh beli budak tempur.
Kaede langsung melongo, gak nyangka bakal disuruh main kasar. Demi nyawa, mereka gas ke pasar budak. Pas dikasih lihat stok otot kawat tulang besi, Kaede malah jiper duluan. Pedagang nawarin yang cewek-cewek lucu, tapi Kaede nolak. Dia nyari yang tampangnya sangar biar musuh keder. Akhirnya dikeluarin barang reject. Nongol si Cardeno, manusia serigala yang auranya serem abis. Gila, tatapannya tajam bener. すごく強そう。 Pedagang bilang dia bahaya banget, sering ngamuk. Risha sama Kaede sampai was-was deketinnya. Si Cardeno malah nyium bau peri di badan Kaede. Dia langsung jinak doang. Aneh banget. Ya udah, Kaede nekat beli. Pedagangnya sampai bingung kok ada cewek kecil berani miara serigala. Habis transaksi, Risha cabut kerja. Sekarang tinggal Kaede berduaan sama bodyguard barunya. Sesi pertama, glow up. Kaede langsung mangkas rambut gondrong Cardeno biar ganteng dikit. Dikasih roti, langsung ditelan bulat-bulat dalam sedetik. Buset, lapar apa doyan bang? Ternyata dia karnivora sejati. Pas dibelihin sate daging, baru deh mukanya sumringah. Fix, loyalitasnya dibeli pakai sate. Cardeno bingung kenapa dibeli cewek lemah. Pas tahu cuman buat jadi bodyguard, dia langsung siap pasang badan. Lanjut beli senjata, dia malah ngambil pedang segede gaban. Kaede panik, takut malah kena tebas sendiri. Disuruh ganti yang wajar aja. Akhirnya dia nurut, ngambil pedang standar. Sabar ya bang. Di tempat sepi, Kaede mulai beraksi. Dia nyuruh Cardeno ngambil rumput liar gak jelas. Boom! Pakai skill curang, rumput sampah disulap jadi potion mahal dalam sekejap mata. Cardeno sampai bengong. Rahasianya ada di buku ini. Cuma Kaede yang bisa baca resepnya. Buat orang lain, itu cuma kertas kosong melompong. Lagi dagang santai, preman kucing ini malak seenak jidat. Nyari gara-gara banget sih. Dia nggak tahu pawangnya galak. Cardeno langsung nangkep tangannya, diremes sampai bunyi krek. Preman itu langsung kicep, kabur terbirit-birit. Mampus lu, jangan macam-macam sama Cardeno. Kaede masih shock, tapi Cardeno janji bakal selalu ngelindungin dia. Sweet banget, berasa punya bodyguard pribadi. Ternyata, Kaede butuh rumput langka buat eksperimen. Cardeno langsung pasang badan, siap nemenin nyari besok juga. Cardeno bingung kenapa dia dipilih. Ternyata, Kaede ngeliat kesepian yang sama di matanya. Deep banget momen ini. Besoknya, si peri kecil Nina akhirnya nongol. Mereka langsung siap-siap buat petualangan pertama keluar kota. Kaede polos banget, baru tahu ada bis umum. Cardeno sampai bengong, dikira majikannya orang kota tulen. Mereka jalan kaki lewat padang rumput. Pemandangannya cakep, tapi Kaede malah ngayal soal piknik. Lagi asik ngayal, elang raksasa nyamber dari langit. Kaget banget, nyawanya hampir melayang. Tapi Cardeno sigap. Burung segede gaban itu dibanting ke tanah kayak bantal guling. Gila powernya. Biar cepat sampai hutan, Cardeno inisiatif gendong Kaede. Pegangan yang kenceng ya. Mereka lari secepat kilat. Speed serigala emang beda. Kaede sampai kegirangan ngerasain anginnya. Nyampe hutan, Kaede malah nemu ulet bulu raksasa. Kirain monster, tahunya cuma serangga lewat, bikin jantungan aja. Tiba-tiba insting Cardeno nyala. Ada bahaya mendekat. Dia langsung bawa Kaede loncat ke atas pohon buat ngintip. Di bawah, ada 3 cowok lagi dikejar babi hutan ngamuk. Mereka lari pontang-panting ketakutan. Cardeno turun dari langit bak pahlawan. Sekali tebas pakai belati, tuh babi langsung tewas di tempat. 3 cowok kembar ini namanya Gito, Shiki, sama Shiza. Mereka selamat berkat aksi heroik Cardeno. Sebagai tanda terima kasih, mereka nawarin diri buat ngangkut bangkai babi itu ke kota. Lumayan, nggak perlu capek manggul. Balik ke kota, langsung pesta daging. Cardeno makan lahap banget. Pantesan tenaganya gede. Sambil makan, mereka cerita soal mata air peri. Katanya air itu bisa nyembuhin segala macam penyakit. Perut kenyang, hati senang. Di jalan pulang, Kaede malah ngidam pengen bikin selai buah. Dasar bocah. Nyampe rumah, ada tamu agung. Rei si kesatria cantik datang nyamperin mereka malam-malam. Dia bawa misi gila, minta stok potion level dewa buat pasukan pemburu naga. Taruhannya nyawa nih. Kaede nolak dibayar duit, tapi Cardeno cerdas banget. Dia minta bayaran akses perpustakaan rahasia. Ilmu lebih mahal dari emas.
楓ちゃんは字も読めるし。 Cardeno protektif banget. Dia ngingetin Kaede kalau skill potionnya itu bikin dia jadi incaran orang jahat. Kaede penasaran sama air peri. Katanya sih langka banget, cuma peri air yang bisa bikin. Pas baca buku resep, ternyata air itu bahan utama maksimum potion. Kaede langsung ngebet pengen dapet. Tiba-tiba si kembar nongol lagi. Mereka minta maaf sambil bawain banyak banget tanaman obat. Sebagai ganti rugi, mereka ngajak nyari mata air peri di hutan. Cardeno setuju, tapi cuma demi Kaede ya. Jalan-jalan di kota, Cardeno nempel terus kayak bodyguard. Gak mau Kaede kenapa-napa. Masuk toko sihir, Kaede beli gelang pelindung mahal. Katanya buat Cardeno jaga-jaga. So sweet. Gak mau kalah, Cardeno juga beliin tas pinggang buat Kaede. Pakai duit hasil buruan kemarin dong. Sambil jajan sate, mereka makin akrab. Cardeno bener-bener jagain Kaede kayak adiknya sendiri. Sebelum berangkat, Cardeno nyaranin beli botol minum. Persiapan itu penting, bro. Ketemu lagi sama si kembar di gerbang. Mereka semangat banget mau nebus kesalahan. Plot twist, ternyata umur Kaede udah 17 tahun. Si kembar langsung shock, dikira masih bocil. そういえばカルデ。 Masuk hutan, suasananya langsung beda. Gelap, lembab, dan bikin merinding. Si kembar mulai ketakutan. Mereka ingat kejadian serem pas terakhir kali kesini. Insting Cardeno jalan. Hutan ini terlalu sepi. Gak ada suara hewan sama sekali. Fix ada yang gak beres. Jreng-jreng. Muncul sosok putih bercahaya di balik pohon. Hantu hutan, woi. 資料。 Anehnya, hantu itu nggak nyerang. Dia malah nunjuk ke satu arah. Ngasih petunjuk atau jebakan nih. Modal nekat, mereka ngikutin arah tunjuk si hantu. Cardeno tetap waspada, tangan di pedang. Akhirnya nemu nih. Ada kolam ijo yang cantik banget di tengah hutan. Kayak surga tersembunyi. Tapi Cardeno teriak mundur. Dia sadar airnya nggak gerak, padahal ada suara gemericik. Palsu. Telat. Tiba-tiba tentakel ijo nyambar kaki Gito. Dia ditarik ke atas, gantung terbalik. Itu bukan kolam, tapi mulut monster slime raksasa. Gede banget anjir, siap nelan orang. Cardeno mode on. Sekali tebas, tentakelnya putus. Dan Gito selamat. Refleksnya gokil parah. Gila, monster ijo gede ngamuk. Cardeno gercep nyelamatin Kaede sebelum digeprek. 絶対にだ。 Chiki mau so pahlawan, tapi langsung diteriakin. Levelnya beda jauh, bro. Sisa nekat maju, langsung ditabok sampai mental. Sakit banget tuh pasti. Serangan fisik gak mempan. Mereka butuh sihir buat ngelawan monster kenyal ini. Kacau balau, Shiki kepental, terus Gito beneran dimakan bulet-bulet. Anjir, serem banget. Gak ada harapan menang, Cardeno langsung gendong Kaede dan lari bertirit-birit. やつが追ってきているのは私たち。 Mereka manjat pohon buat ngehindar. Sumpah tegang banget, monsternya gak capek-capek. Parkour mode on, Cardeno loncat antar pohon sambil bawa beban. Skill dewa emang. Kaede jenius, dia sadar monsternya gak pindah, tapi badannya melar kayak karet. Karena melar, kulitnya jadi tipis banget. Inti jantungnya terekspos jelas di bawah sana. Kaede jatoin batu sihir pas di sasaran. Dar, ledakannya pecah banget. Intinya jatuh, langsung diinjek Cardeno sampai hancur berkeping-keping. Mampus lu! Gito ternyata masih hidup juga dong. Hoki seumur hidup kepake semua tuh. Dia bangun-bangun bingung dipeluk cowok-cowok. Muka polosnya bikin ngakak. Suasana udah tenang, tapi Kaede lihat ada yang aneh di air. Kaget woi, tiba-tiba tentakel air nyeret Kaede masuk ke dalam. Belum kelar masalahnya. Dia bangun di gua misterius dan ketemu Rati, peri kecil yang mukanya nyolot banget. Si peri ngaku-ngaku dia yang ngelahin monsternya. Sombong amat padahal cuma nonton. Ternyata Rati yang nyulik Kaede pakai tentakel air tadi. Alasannya sepele banget. Kaede minta air penyembuh, tapi Rati malah nawarin air peri. Katanya sih lebih mantep. Rati deketin muka Kaede, dia bilang jiwa Kaede tipis banget, kayak orang setengah mati. Ternyata Rati punya temen lama yang mirip Kaede. Namanya Goto, tapi orangnya udah lewat. Abis curhat, Rati langsung ngelempar Kaede balik ke atas. Kasar bener jadi peri. Kaede muncul lagi di permukaan. Muka Cardeno udah pucat saking khawatirnya.